Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah yang hadir, yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang hadir yang kami hormati, serta seluruh jamaah sholat tarawih, sholat isya dan sholat witir yang hadir pada malam ini, yang insya Allah semua apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur hari ini insya Allah hari yang ke-18 kita puasa, Bu ya. Artinya masih 12 hari lagi lebaran. Agak miring kamera tuh, tegak lurus. Putar bah tiang. Ya. Kita santai Bu ya. Aku agak sedikit terganggu pita suara, jadi mohon maaf. Malam ini saya ngisi acara nih urutan yang ke-19 sejak dari kota Palembang sampai ke sini. Alhamdulillah, syukur Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Ada berapa, Bu? Ada berapa tadi? Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan. Ada berapa? 4. Nah, saya yakin kita yang hadir malam ini, 4-4-nya ini ada pada kita. Jadi kalau 4 ini Allah berikan kepada kita, kita wajib mengucapkan abdan syakurah, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ada berapa tadi, Bu? 4. Coba kita kurangi salah satu dari 4 ini. Ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang beragama Islam, sehat tapi tidak punya kesempatan. Datang tidak malam ini? Datang tidak? Kenapa? Tidak sempat. Atau kita kurangi yang lain. Ada orang yang beragama Islam, badannya sehat, punya kesempatan, tapi tidak mau datang ke masjid ini sholat karena tidak beriman. Datang tidak kalau tidak beriman? Datang. Jadi kalau cukup 4 ini, insya Allah hadir malam ini. Tapi kalau dikurangi salah satu, tidak akan hadir, Pak. Tidak akan hadir. Ada orang yang beragama Islam, ada orang yang beriman, punya kesempatan, tapi sakit. Datang tidak? Tidak datang. Jadi kita yang hadir malam ini wajib mengucapkan abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Masih banyak saudara kita di luar beragama Islam, badannya sehat, punya kesempatan, tapi karena tidak beriman tidak datang ke masjid, Pak.
Betul apa tidak? Betul apa tidak? Aku tadi nyindir, nyinggung Pak. Ya. Apalagi masjid ada kata remajanya kita nih. Tua kan. Ada yang remaja yang ini. Ya. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Bu, kalau tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, rasa-rasanya itu sulit masuk surga. Betul tak Ustaz? Ustaz, kalau tidak dapat syafaat Nabi, kita ini kalau tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, rasanya sulit masuk surga. Kenapa? Salat kita masih banyak bolong, puasa kita masih banyak bolong, zakat kita belum terukur, ya Bu ya, ke masjid masih banyak jarang. Jadi kalau kita hitung-hitung amal sholat kita, kita hitung amal puasa kita hitung amal zakat, infak dan sedekah kita, rasanya sulit masuk surga. Betul tak Ustaz? Makanya ketika Nabi Muhammad menjelang sebelum dia dijemput oleh malaikat Israel, malaikat Jibril itu bertanya, diberitahu oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, andaikan aku diambil rohku, aku wafat, kata Nabi, apa yang telah Allah siapkan untukku? Apa jawab Jibril dari Allah? Muhammad, andaikan rohmu itu telah diangkat oleh Allah wafat, Allah telah membukakan semua pintu langit dan silakan engkau masuk dari pintu surga mana saja yang ingin kau suka Muhammad. Itu bonus untuk Nabi. Andaikan kau wafat Muhammad, Allah telah membukakan semua pintu langit, silakan kau masuk pintu surga mana yang kau suka. Apa jawab Nabi? Bahagiakah Rasul? Tidak. Rasul bertanya kepada Jibril, Jibril, aina umatku? Kemana umatku? Andaikan masih ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Bahasa kitanya, aku tidak mau masuk surga. Itu hebatnya Muhammad. Ya. Andaikan masih ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka, saya tidak bahagia, kata Rasul. Walaupun Allah siapkan semua pintu langit, dari pintu mana surga yang ingin ku masuki, aku tidak bahagia. Kalau masih ada satu umatku yang masuk ke dalam neraka, bahasa kitanya, aku tidak galak, kata Nabi, masuk surga. Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril, kau sampaikan kepada Nabi Muhammad, seluruh umat pengikut Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam belum akan masuk surga kalau semua umat Nabi Muhammad semuanya sudah masuk surga. Jadi artinya itu setelah umat-umat pengikut Muhammad ini masuk surga, baru umat-umat yang lain baru masuk surga. Nah disinilah syafaat Rasulullah, syafaat Rasul. Jadi ibu tidak perlu khawatir, semua kita umat Nabi Muhammad ini akan masuk surga. Tapi ada yang mampir dulu ke neraka sebentar, ya kan Bu ya? Kemudian dipindahkan. Nah ini mobil keluaran tahun 80, banyak keropos Pak. Nah didempul lagi, delas lagi, masuk dulu ke neraka sebentar, diservis baru masuk ke surga. Jadi kita ini kalau ingin menghitung amal sholat kita, amal puasa, zakat, infak dan sedekah kita, jauh Pak masuk surga, sangat jauh. Karena syafaat Nabi Muhammad lah yang menyebabkan kita masuk surga. Bu, makanya sholawat Nabi itu jangan pernah ditinggalkan setiap hari. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Muhammad itu dipanggil
oleh Allah Isra wal Mi'raj. Ketika Allah perintahkan kita berzakat, diperintahkan melalui wahyu. Ketika Allah perintahkan kita naik haji dan umrah, diperintahkan semuanya melalui wahyu. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Nabi Muhammad duluan sholat. Ketika Rasul perintahkan kita untuk berpuasa, Rasul duluan puasa, Pak. Coba ingat-ingat, ketika Allah perintahkan kita berselawat, Pak. Jangankan Nabi Muhammad, Allah duluan berselawat kepada Nabi. Makanya dalam Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja berselawat kepada Nabi. Masa kita umatnya di akhir zaman ketika disebutkan Nabi Muhammad, kita tidak mau menjawab salam Nabi Muhammad, tidak pernah berselawat kepada Nabi. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu kali kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah ampuni 10 dosa yang ada pada kita. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah tambah 10 amal kebaikan yang ada pada kita, Bu. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan angkat 10 derajat di bawah kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Makanya saya katakan, kalau kita ini tidak dapat syafaat Rasul, sulit kita masuk surga. Ya Bu ya? Ya, kita istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi karena kita malam ini semuanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau yang hadir, kita ingatkan saja untuk mengingat Allah. Ya. Jadi setiap hari itu ibu, supaya setan itu tidak mengganggu dan masuk ke dalam jiwa kita, ada 3 amalan yang harus kita baca setiap hari. Pertama, rutinkan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian iringi dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian lanjutkan dengan salawat kepada Nabi. 3 hal itu jangan pernah kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Malam ini kita peringatan apa, Bu? Malam apa? Nuzulul Quran. Singkat saja malam ini, insya Allah 20 menit selesai. Ya. Kalau kita berbicara Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan kitab suci. Kitab suci apa, Bu? Al-Quran. Al-Quran itu umat Islam menyebutnya Al-Quran, Al-Kitab, ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, Al-Muhaimin, semuanya kitab itu. Ya. Tapi pada umumnya kita menyebutnya Al-Quran. Ada yang menyebutnya Alkitab, ada yang menyebutnya Al-Razak, ada yang menyebutnya semuanya dengan nama-nama asma-asma Allah. Contoh Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an.
Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, ini kitab. Nah, di situ disebut kitab. Zalikal kitab. Disebutannya adalah kitab. Semuanya itu adalah kitab kita. Al-Quran yang kita pegang itu sekarang, Ibu, tidak langsung turun 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat, tidak langsung utuh. Beransur-ansur turunnya sesuai dengan penyebab yang terjadi pada zaman Rasul. Makanya itu disebut asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia berapa tahun? Berapa Pak? 40. Wafat berapa tahun? 63. Berarti jadi Rasul berapa tahun? 23 tahun. Selama 23 tahun Rasul mengemban menjadi seorang Nabi, 13 tahun di Mekah. Setelah 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah 10 tahun. Jadi 13 tahun ditambah 10 tahun, 23 tahun. Rasul diangkat usia 40 tahun, jadi 40 tambah 23, 63 tahun usia Nabi. Kalau pertanyaannya berapa masa jangka waktu turunnya Al-Quran? Ya, apa itu? Al-Quran itu turun, kita ingatkan sejarah saja, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Berapa lama turunnya? 22 tahun 2 bulan berapa? 22 hari. Artinya masa kenabian Muhammad itu 23 tahun, tapi saat usia Nabi Muhammad, masa kenabian usia 22 tahun 2 bulan 22 hari, artinya menjelang 9 bulan Rasul wafat, wahyu yang terakhir itu berakhir pada saat Rasulullah haji wada. Berapa masa Rasul menerima wahyu? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi Al-Quran yang kita pegang sekarang 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat itu turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Menjelang 9 tahun lagi, 9 bulan lagi Rasul wafat. Itu Al-Quran yang kita pegang itu. Nah, di dalam Islam Nabi Muhammad, saya ulang lagi sejarah kita. Ada berapa jumlah para nabi dan rasul? Ada berapa, Pak? 25. Ada berapa jumlah para nabi dan rasul? 25. Berarti belum sampai kuajarkan di sini ya. Jumlah para nabi dan rasul berjumlah 124.000, Pak. 100 malaikat apa manusia, Pak? Malaikat apa manusia itu? Manusia. Nabi itu manusia, Rasul itu manusia. Artinya, kalau yang namanya manusia, walaupun dia Rasul atau Nabi, tempat salahnya dosa. Manusia itu tempatnya khilaf, salah, dan dosa. Dari 124.000 para Nabi dan Rasul, diuji oleh Allah, disaring oleh Allah, tersisa tinggal 25 yang wajib kita ketahui sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tinggal berapa tadi? 25. Selawi apa 25? Selawi apa 25, Pak?
Ya. Ya. Nah, dari 25 nabi Ustaz, Allah uji lagi kita manusia ini sesuai dengan Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Barang siapa yang berani menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kita ini kalau berani mengatakan kita beriman kepada Allah, siap-siap diuji oleh Allah. Siap-siap diuji. Dari 25 nabi Allah uji lagi. Siapa yang lulus ujian ini? Ternyata dari 25 nabi yang diperintahkan Allah untuk menyebarkan ajaran agamanya Allah, ada yang sabar, ada yang tidak. Ini Pak, ada yang tahan diuji, ada yang tidak sabar diuji. Tersisa yang sanggup diuji mendapat gelar ulul azmi cuman 5 nabi. Nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Artinya dari 124.000 disaring lagi oleh Allah menjadi 25, disaring lagi oleh Allah menjadi 5 yang diberi gelar ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihis, Nabi Isa alaihis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lulus ujian. Apa ujian Nabi Nuh? Nabi Nuh dalam sejarah Islam usianya 850 tahun, Pak. Tua apa muda 850 tahun tuh? Tua apa muda? Tua. Usia Nabi Nuh itu 850 tahun, Ustaz. Sepanjang 800 tahun Nabi Nuh menjadi seorang ulama, seorang rasul, menyampaikan ajaran Islam, cuma dapat pengikut 80 orang. Coba bayangkan, 800 tahun buka majelis berdakwah cuma dapat 80 orang. Sulit apa tidak? Artinya 10 tahun cuma dapat pengikut 1, Ustaz. Bayangkan ya. Selama 800 tahun Nabi Nuh berdakwah dapat pengikut 80 orang. Ibarat bahasa kita buka TK TPA, buka majelis di masjid, 800 tahun berdakwah, 10 tahun cuma sikok nambah. Berat apa tidak Ustaz? Berat. Dah akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, bahasa kitanya karena Nabi, walaupun Nabi manusia Pak, bahasa Nabi Nuh, aku tak sanggup lagi ngajari umat ini berdakwah. Selama 800 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang, tak sanggup lagi ya Rob. Itu bahasa kitanya. Apa kehendakmu Nuh? Kata Allah, aku ingin, kata Nabi Nuh, supaya umatku ditimpakan musibah banjir. Kukabulkan doamu Nuh, umatmu akan kuberikan azab banjir. Semua umatmu akan meninggal dan pengikutmu semuanya naik ke atas kapal agar selamat. Dikabulkan tidak doa Nabi Nuh? Dikabulkan. Dikabulkan, turun musibah banjir. Tapi Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin kapal, semua umat pengikutnya naik kapal dulu sebelum banjir. Hewan masuk, manusia pengikutnya masuk. Kembali bertanya Nabi Nuh, Tuhan, dari mana bikin kapal? Dari kayu Nuh. Kayunya dari mana Tuhan? Nanam dulu dari sekarang. Bayangkan, doa dikabulkan, kayunya bikin kapal suruh nanam dulu Pak. Berapa puluh tahun nunggu. Tapi Nabi Nuh sabar. Makanya Nabi Nuh mendapat gelar ulul azmi. Siapa lagi Nabi yang mendapat gelar ulul azmi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pendekkan sejarah singkat Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang menyembah berhala ketika itu. Terdapat 360 patung dan berhala yang disembah oleh umat ketika itu.
Siapa yang bikin patung? Ayahnya sendiri, Azar. Singkat cerita, Ibrahim hancurkan semua patung-patung itu, yang pada akhirnya diadili oleh raja dan diusir oleh ayah kandungnya sendiri. Itu ujian pertama. Ibrahim sabar. Apalagi ujian Nabi Allah Ibrahim? Diuji dengan hewan ternak yang banyak. Hewan ternaknya banyak Ibrahim, Pak. Tapi sebelum dia memelihara hewan ternak yang banyak, Nabi Allah Ibrahim usia 80 tahun menikah dengan Siti Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Bayangkan, 80 tahun usia belum punya keturunan, tapi tetap sabar. Singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar, dikaruniai seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Itu dalam sejarah. Tapi sebelum Ismail lahir, Nabi Allah Ibrahim itu seorang petani pengembala kambing yang sangat kaya, Bu. Pengembala hewan ternak yang sangat kaya. Belum ada tandingannya manusia sekarang seperti Nabi Ibrahim. Ibu nak tahu berapa jumlah hewan ternak Nabi Ibrahim? Tahu tak jumlahnya berapa, Pak? Ada yang tahu tidak? Cukup kita jelaskan berapa hewan kurban yang Nabi Allah Ibrahim korbankan setiap tahun. Makanya dikenal dengan peristiwa Idul Adha. Jadi setiap tahun Nabi Allah Ibrahim itu berkorban 1000 kambing, 300 domba, 100 onta. Dikit apa banyak, Pak? Banyak apa dikit? Setiap tahun 100 onta, 300 domba, dan 1000 kambing. Setiap tahun Nabi Allah Ibrahim korbankan. Saat itu Nabi Allah Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Aku tanya sekali lagi, Ibrahim itu walaupun Nabi manusia bukan? Manusia. Yakin Ustaz? Nah, karena Nabi Ibrahim ini manusia walaupun Rasul, sama seperti kita, ada khilaf dan salahnya. Sedikit bernada sombong ketika ditanya malaikat Jibril. Ketika dia mau memotong hewan ternak, 1000 kambing dipotong, 300 domba dipotong, 100 onta dipotong, diberikan semua rakyat yang ada di sekeliling itu. Malaikat Jibril turun. Jibril turun, ditanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, mulia nian perbuatanmu. Motong hewan banyak tadi. Begitu mulianya perbuatanmu Nabi Ibrahim. Apa jawab Ibrahim saat itu belum punya anak? Jibril, jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan demi ketakwaanku kepada Allah. Itu bahasanya, Pak. Walaupun taat tapi sombong. Jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan. Singkat cerita, kita tarik sejarah. Pada malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Waktu itu Ismail kecil sudah lahir. Ibrahim, bayar nazarmu. Ibrahim merenung, ya Allah, apakah ini mimpi datang darimu atau dari setan? Malam ke-9 Zulhijjah, mimpi yang sama, Ibrahim, bayar nazarmu. Dia bertanya, apakah ini mimpi datang dari Allah atau dari setan? Pada malam ke-10 Zulhijjah, makanya hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari ke-10 Zulhijjah. Nabi Allah Ibrahim baru sadar, oh dulu ketika aku belum punya anak, ketika Jibril turun aku berkorban, aku menantang, bahasa menantang Allah. Jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kupotong. Sadar Nabi Allah Ibrahim di situ, Bu. Makanya kita jangan basing berucap. Ya. Dah, saya potong singkirkan lagi cerita sejarahnya, pendek kan? Dia sadar bahwa itu perintah Allah untuk memotong Ismail. Dia temuilah Ismail kecil.
Ditemuinya anaknya, tapi Ismail ini adalah calon seorang nabi yang waktu usia 11 tahun ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, semalam aku diperintahkan oleh Allah bermimpi untuk memotongmu. Apa jawab Ismail? Tanda-tanda kenabian itu telah ada pada Nabi Ismail. "Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah, silakan ayah memotongku, insya Allah akan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Berat tidak ujian Ibrahim? Berat. Dah, itu ujian tentang anak. Belum lagi Nabi Allah Ibrahim diuji, dibakar hidup-hidup, Pak. Banyak ujian Nabi Allah Ibrahim, tapi dia lulus. Dah, singkatkan, 2 saja. Itu Nabi yang lulus, Pak. Ada Nabi yang tidak lulus, yang tidak mendapat gelar ulul azmi. Satu saja saya contohkan. Nabi yang tidak lulus dan tidak sabar diuji oleh Allah. Siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Umat Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus ngajar ngaji, ketika Nabi Yunus memberikan dakwah, bahasa kitanya, Bu, jangankan kopi, jangankan air yang keluar. Umat Nabi Yunus itu kalau Nabi Yunus berdakwah nutup cuping, ditutup punya model ini, Pak. Nah, hati-hatilah Bapak di dalam dan di luar itu kalau ada yang ceramah nutup cuping. Hati-hati. Jadi umat Nabi Yunus itu ketika Nabi Yunus dia berdakwah, umatnya nutup cuping, bukan malah mendengar. Apa singkat ceritanya? Dia berdoa kepada Allah. "Ya Allah, aku tidak sanggup," kata Yunus berdakwah. "Umatku nutup cuping. Jatuhkan azab, timpakan azab kepada umatku." Apa kata Allah? "Baik Yunus, aku timpakan azab kepada umatmu. Akan kuberikan azab banjir kepada umatmu dalam waktu dekat." Ditunggu oleh Yunus tadi. Padahal Allah ingin uji kesabaran Nabi Yunus itu sampai kemana, Pak? Padahal Allah ingin menguji Nabi Yunus dan umatnya beriman kepada Allah. Ditunggu seminggu, tidak turun azab ini. Ditunggu sebulan, tidak turun. Ditunggu setahun, tidak turun. Tinggalkannya umatnya, Pak. Tidak sabar tadi. Padahal Allah ingin menguji. Makanya dalam Quran surat Ali Imran 142, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Jangan pernah kita mengira masuk surga itu mudah. Jangan pernah kita mengira bahwa masuk surga itu mudah. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Aku ingin lihat sampai kemana kalian berjuang di jalan Allah itu. Nah, ngajar ngaji itu di jalan Allah. Jadi pemimpin yang amanah itu di jalan Allah. Punya ilmu berbagi itu di jalan Allah. Ibu bisa baca Quran, ajarkan itu di jalan Allah, Bu. Aku ingin lihat itu. Nah, ini terjadi pada Nabi Yunus. Allah ingin lihat itu. Tapi apa ayat ini terakhir? Wa ya'lamas sabirin. Aku pun ingin lihat siapa orang-orang yang sabar di situ. Ternyata Nabi Yunus tidak termasuk sabar. Ditinggalkannya lah umatnya oleh Nabi Yunus tadi, Pak. Padahal Allah ingin uji Nabi Yunus, sabarnya sampai kemana? Dah, tinggalkannya umatnya. Naiklah, ibarat kita merantau naik kapal. Begitu naik di atas kapal, di tengah perjalanan ternyata berat muatan kapal ini lebih muatan. Kalau tidak dikurangi, tenggelam kapal. Nah, musyawarah seluruh penduduk kapal ini, penumpang kapal. Hasil musyawarah bahwa kapal ini lebih muatan, maka yang harus dikurangi supaya dia ringan adalah kita penumpang ini. Kesepakatan musyawarah ibarat bahasa kita di lotre. Siapa nomor atau keluar nanti nama yang keluar lempar ke laut. Itu.
Begitu dikoncang pertama, yang keluar nama Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus. Dilempar Nabi Yunus ke laut. Inilah skenario ujian Allah. Begitu Nabi Yunus dilempar ke laut, Allah perintahkan ikan hiu, ikan nun. Ikan nun kau temui Nabi Yunus, telan hidup-hidup. Tidak usah dikunyah, telan saja biar dia hidup dalam perut ikan. Uji oleh Allah. Makanya Ustaz Irin, kalau lagi-lagi ngajar ngaji, ngenak yang datang dikit, jangan coba-coba pergi. Tidak, telannya ikan. Ditelan oleh ikan berapa lama di dalam perut ikan nun? 40 hari, 40 malam. Selama di dalam perut ikan dikenal dengan 3 kegelapan. Gelap pertama, gelap di dalam perut ikan. Gelap kedua, gelap di waktu malam. Gelap ketiga, gelap di dasar lautan. 3 kegelapan. 40 hari, 40 malam berada dalam perut ikan. Selama 40 hari 40 malam itu merenung. Bahasa kita Nabi Yunus tadi, ya Allah, apa kesalahan aku ini? Selalu dia mencari selama 40 hari itu, apa kesalahan aku ya Allah? Menjelang hari ke-40 Yunus baru sadar, ya Allah, aku beristighfar kepadamu. Ternyata kesalahanku meninggalkan umatku sendiri. Aku meragukan janjimu akan menurunkan azab. Bayangkan. Lalu Nabi Yunus dia beristighfar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Nah, ayat ini diamalkan oleh ibu-ibu hamil. Bagus untuk ibu-ibu hamil supaya mudah lahirnya. Sama seperti ikan nun tadi mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, gampang keluar. Begitu Nabi Yunus beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah istighfarnya Nabi Yunus. Dah setelah dia beristighfar, Allah perintahkan ikan nun minggir ke daratan. Bahasa kita dimuntahkanlah Nabi Yunus tadi, Pak. Itu contoh Nabi yang tidak sabar. Apalagi kita. Dah itu tentang sejarah 5 Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Dari 5 Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad, Allah saring lagi dari 5 ini, Pak. Dari 5 Nabi ini, 1 Nabi yang mendapat gelar rahmatan lil alamin, yang mendapat rahmat untuk semesta alam. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya. Begitu juga kita ngaji majelis, Pak. Setahun setengah yang lalu saya buka majelis pertama di Kapitan, penuh masjid, Pak. Camat datang, sekdes datang, Koramil datang, Kapolsek datang, penuh, hujan deras penuh masjid. Bulan kedua Allah saring lagi dikit, Allah saring lagi dikit, terakhir itulah yang sudah pilihan. Ya Bu ya. Makanya kalau ingin melihat orang baik, jangan di depan. Mau melihat orang baik, jangan di tengah. Mau melihat orang yang baik, lihatlah di akhir. Sahabat yang baik, sahabat yang selalu mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, bukan sahabat yang selalu minta dibenarkan. Itulah rumus. Nah, kembali kepada Al-Quran. Teruskan apa tidak? 15 menit lagi lah. Ya, sahur jam berapa sahur? Jam berapa sahur? Ya? Jam sahur. Nah. Kembali kepada Al-Quran turun. Kita umat Islam ini, Pak, adalah umat Nabi yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran turun, sudah ada kitab-kitab sebelumnya.
Ada 5 kitab yang dikenal dengan kitab Samawi. Samawi itu asal kata sama'ah, langit. Ya. Artinya semua kitab yang turun dari langit itu namanya kitab yang Allah turunkan. Wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Sesuatu yang Allah turunkan dari langit pada akhirnya akan diangkat kembali. Jadi sebelum Al-Quran turun ada 4 kitab yang telah diturunkan. Ditambah Al-Quran 5 kitab, Pak. Ini dinamakan kitab Samawi. Dan semua kitab-kitab ini turun semuanya di bulan Ramadan. Pertama, suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berbentuk suhuf-suhuf. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim pada malam pertama Ramadan. Berapa lama masa suhuf Nabi Allah Ibrahim berlakunya? Dalam catatan sejarah 500 tahun. Kitab apa pada Nabi Allah Ibrahim, Bu? Berbentuk suhuf. Diturunkan pada malam pertama Ramadan. Kemudian ada kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Masa berlakunya sama 500 tahun. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, turun pada malam ke-6 Ramadan. Malam ke-berapa, Pak? 6 Ramadan. Kemudian Allah turunkan kitab Taurat yang berlakunya dalam catatan sejarah 750 tahun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kapan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa? Pada malam 12 Ramadan. Setelah Nabi Musa alaihissalam berpindah ke Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan kitab Injil, berlaku lebih kurang 500 tahun juga kitab itu. Kapan turunnya? Pada malam 18 Ramadan. Setelah kitab Injil, Nabi Isa habis masa kenabian. 571 Masehi Rasulullah lahir. 40 tahun setelah itu Al-Quran turun wahyu yang pertama. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan. Apal tidak, Pak? Apal tidak yang tadi? Ya, pelan. Suhuf Nabi Allah Ibrahim turun pada malam pertama Ramadan, berlaku 500 tahun. Kemudian kitab Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam, berlaku 500 tahun, diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, berlaku 750 tahun. Allah turunkan pada malam ke-12 Ramadan. Kemudian Allah turunkan kitab Injil, juga berlaku 500 tahun kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-18 Ramadan. Kemudian Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini pada malam 17 Ramadan. Makanya malam 17 Ramadan dikenal malam Nuzulul Quran. Ya, Pak ya? Teruskan. Teruskan. Berapa menit lagi, Ustaz? Ya. Nah, kita cukupkanlah sampai jam 10. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pindah Quran surat Fatir ayat 32. Nanti buka bayi boleh buat di rumah. Fatir ayat 32. Kalau kita ingin melihat diri kita, kalau kita ingin melihat orang Islam, orang-orang Islam itu setelah dia belajar Al-Quran, Pak. Nah, kita ini setelah belajar Al-Quran dibagi dalam 3 kelompok oleh Allah. Dibagi dalam
Dalam berapa, Bu? Ibu dan bapak, termasuk saya, termasuk ustadz dan yang lainnya, setelah belajar Al-Quran kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dibagi oleh Allah dalam 3 kelompok. Dalam berapa, Bu? Nah, nanti ibu dan bapak masuk kelompok mana? Dengarkan baik-baik. Dapat, Ustaz? Ayat 32. Fatir. Nah, baca dari Ustaz. Suaranya nyala pasan Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ya, tolong terjemahkan artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya. Kemudian Al-Quran itu kami pilih, kata Allah, kepada hamba-hambaku. Artinya hamba-hambaku itu setelah belajar Al-Quran, maksudnya diri kita sekarang ini, setelah belajar Quran, kita ngamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu masuk di dalam 3 kelompok. Nah, kita masuk kelompok mana nanti renungkan. Kelompok yang pertama, manusia itu setelah belajar Al-Quran, ada yang masuk kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Faminhum zalimul li nafsihi. Kelompok manusia setelah belajar Al-Quran zolim kepada dirinya sendiri, bukan zolim kepada orang lain. Zolim kepada dirinya sendiri. Jadi dia ini pas setelah belajar Quran, hebat belajar Quran, pondok pesantren, S1 UIN, S2 YIN, S1 S3, sampai semuanya belajar Al-Quran. Tapi setelah belajar Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saat jadi pejabat, saat jadi anggota dewan, saat jadi kiai, saat jadi ulama dan sebagainya, termasuk menjadi ulama, menjadi rakyat biasa, mengamalkannya zolim kepada dirinya sendiri. Apa contohnya zolim kepada dirinya sendiri? Contoh, waktu calon anggota dewan kemarin, rajin ke masjid, tiap malam rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa dengan ayat. Zolim dengan dirinya sendiri. Saat kampanye berkuar-kuar, semua jalan yang rusak akan kubangun. Habis jabatan tidak ada satupun yang dibangun. Itu zolim, Pak, kepada dirinya sendiri. Begitu terpilih, tahun pertama habis dilantik, bulan depan sudah beli mobil baru, masih rajin ke masjid berjamaah. Itu tahun pertama. Tahun kedua jabat sebagai anggota dewan, mulai sibuk dengan urusan dunia, urusan partai, jual mobil ganti Innova, lah mulai sibuk. Kalau yang sebelumnya rajin sholat berjamaah ke masjid, tahun kedua tinggal Jumat saja, Pak, sholat ke masjid. Tahun ketiga tambah sibuk urusan pejabatan, jual lagi mobil Innova, ganti Pajero. Sibuk dengan urusan dunia. Yang di awal tadi sholat 5 waktu, rajin di masjid, tahun kedua tinggal Jumat saja, tahun ketiga tinggal setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tahun keempat lah mulai mikir, nyusun strategi nak pemilihan lagi, Pak. Lalu pone ya.
Nah, itu zolim dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi orang yang zolim dengan dirinya sendiri itu, apa yang mereka ucapkan, dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Tapi lambat laun dia ingkari semua apa yang dia ucapkan. Itu orang yang zolim dengan dirinya sendiri. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Ada orang yang setelah mengamalkan ajaran Quran muqtasid. Yang halal diambil, yang haram dikerjakan. Itu muqtasid. Tengah-tengah. Setelah belajar Al-Quran, yang halal dipakai, yang haram diamalkan. Setiap hari rajin sholat berjamaah di masjid, zikirnya panjang tiap hari Ustaz. Rajin baca Quran, rajin sholat berjamaah, rajin berzikir, tidak pernah tinggal berjamaah di masjid. Tapi kepingin kaya, di rumah buka warung masih jual togel, masih jual minum-minuman keras, ya kan Pak? Masih. Kata anak muda bilang ini STMJ, sholat taat maksiat jalan Ustaz. Ya. Jadi kalau bapak nanya, Ustaz, saudara kami itu sholatnya rajin, puasa rajin, zakat rajin, umroh rajin, haji rajin Ustaz, taat ibadah, tapi nggak akan ngambur uang musim masih, judi masih. Apa hukumnya? STMJ, sholat taat maksiat jalan. Muqtasid, tengah-tengah. Ada tidak yang saya itu? Ada apa tidak Pak? Ada. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, orang yang paling baik mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Orang itu setelah belajar Quran, dia belajar menghafal Quran, dia mengamalkan ajaran Quran, kemudian diajarkan ajaran Quran ini kepada manusia. Berlomba-lomba untuk mengajarkan ilmu Al-Quran itu. Bikin pondok pesantren, bikin TKTPA, bikin majelis taklim, bikin perkumpulan ormas-ormas Islam yang sibuk dirinya dengan waktu mengurus agama. Inilah kelompok yang paling baik, Pak. Kelompok yang paling baik. Makanya kata Rasul, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita orang yang belajar Al-Qur'an adalah mereka setelah belajar dan mengamalkan dan mengajarkannya. Ya Bu ya. Masuk kelompok mana kita? 3 apa 2? 2 apa 3? Nah, syukurlah. Dah. Itu yang kedua, terakhir. Terakhir, ayat penutup. Tolong bukakan Quran surat Toha 124 sampai 127. Lemah ada kori ini. Itu aja. Toha. Ayat ini, Pak, renungan untuk kita semua. Toha 124 sampai 127. Dalam Quran surat Toha ayat 124 sampai 127, itulah gambaran manusia. Gambaran kita-kita ini. Kiai Rosihan lah datang sini ngajar ngaji, Ustadz Iril lah datang ngajar ke sini, ulama kiai lah datang ngajar ngaji. Para ulama, para rasul telah diutus oleh Allah menyampaikan ajaran agama, tapi mereka summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar, punya kaki berat untuk melangkah ke masjid, diajak kebaikan berat. Jangan umat Nabi Yunus tadi, nutup cuping. Apa bunyinya Ustaz? Ya. Ya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamah a'ma. Ulang Ustaz. Korek kita masih ada yang terputus. Ulang. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Ya, terjemahkan Ustaz. Ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikannya. Dan demikianlah kami membalas orang-orang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ya. Kita tutup dengan ayat ini, Pak. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donkah wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'mah qala rabbi lima hasartani a'mah wa qad kuntu basirah qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Nah ini. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Maksud berpaling dari peringatan itu seperti ini. Ustadz ngajar, kiai ngajar, majelis sudah ada, TKTPA sudah ada, urusan-urusan kegiatan majelis sudah ada. Tapi mereka justru bukan marah mendekat, lari menjauh. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka akan kuberikan kehidupan yang sempit yang ada padanya. Sempit di situ bukan miskin, Bu. Orang yang jauh dari Al-Quran itu, walaupun dia jadi pejabat, hidupnya sempit. Walaupun dia kaya, hidupnya sempit. Karena jauh dari Al-Quran. Makanya Rasulullah ajarkan, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau hidup kita ini jauh dari nilai-nilai Al-Quran, akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari jauh dari nilai-nilai Al-Quran, siapapun diri kita hari ini, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi camat, jadi lurah, jadi dewan, dan apapun diri kita, Allah akan berikan kehidupan yang sempit, Ustaz. Apa contohnya sempit? Sudah punya uang tabungan di bank, masih kurang. Sudah punya istri satu, nambah satu lagi. Punya mobil satu, nambah satu lagi. Kurang terus. Ya Pak ya? Sudah jadi anggota dewan 2 periode, masih nak calon lagi. Inilah orang-orang yang sempit. Orang yang miskin itu adalah orang yang hidupnya kekurangan, Bu. Kurang. Orang yang kaya, orang yang hidupnya merasa cukup. Orang yang miskin, orang yang selalu merasa hidupnya kurang. Nah, jadi kalau hidupnya sempit jauh dari Al-Quran itu, Pak, sulit bersyukur. Uang sudah banyak, masih dikejar lagi dunia tadi. Istri cantik di rumah, masih nak nambah satu lagi. Ya Bu ya. Sudah 2 periode jadi anggota dewan, kebun lah banyak, sawah banyak.
Rumah banyak, simpanan istri banyak, masih sibuk nyalon lagi, Pak. Itu kehidupan orang yang sempit. Jadi orang yang hatinya sempit tidak akan pernah masuk pintu hidayah agar mereka bisa bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah selanjutnya? Orang-orang yang hatinya kuberikan kehidupan yang sempit, kata Allah, saat hidup di dunia dia jauh dari para ulama, jauh dengan masjid, jauh dengan majelis taklim, semua kehidupannya urusan dunia, jauh untuk beribadah. Ketika di hari kiamat nanti Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Orang yang seperti itu bangkit di hari kiamat nanti, Allah hidupkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes kepada Allah. Rabbi lima hasartani a'mah. Kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal kami hidup di dunia, kami bisa melihat, ya Rabb. Kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal saat kami hidup di dunia, kami bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kazalika atatka ayatuna panasitaha wa kazalika yaumal tunsa. Bukankah dulu saat kalian hidup di dunia ada ustadz ngajar ngaji, lewat saja tidak mau belajar. Ada majelis Kiai Rosihan di sini setiap Jumat, lewat saja sibuk dengan urusan dunia, tidak pernah mau belajar. Kejar dunia, ujungnya mati. Takut mati tetap mati. Takut mati tetap mati. Nah, orang-orang yang seperti ini hubbud dunya wa sakaratil maut. Terlalu cinta dengan dunia tapi takut dengan mati, Pak. Nah, orang yang seperti ini dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya, jadi maksudnya jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya. Ya, itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini, Pak. Ya, cukup renungkan di rumah tadi. Nanti pulang buka Quran surat Fatir ayat 32. Kemudian buka Quran surat Toha 124 sampai 127. Itulah esensinya manusia, mengajarkan dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah bimbing kita supaya kita dekat dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai pegangan di dalam kehidupan, jadi imam kita dalam kehidupan, qadahu ilal jannah, maka kita akan dihantarkan kepada surganya Allah. Wa man ja'alal Qur'ana amama wa man ja'alal Qur'ana saqahu ilan nar. Tapi barang siapa yang hidupnya jauh dari Al-Qur'an, membelakangi Al-Qur'an, maka akan diantarkan dalam kehidupan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah melipatkan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah melipat gandakan semua amal kebaikan kita selama bulan suci Ramadan. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Riksol, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa untuk kita pada malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجاهدين والكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد بما ينبغي لجلاله وعظيم الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين في المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله ampunilah dosa kami, dosa kesalahan orang kami, dosa kaum muslimin dan muslimat serta guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima semua amal ibadah kami sepanjang bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami, sujud rukuk kami ya Allah. Terimalah puasa kami, sahur kami, berbuka kami ya Allah. Ya Allah, terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, kuatkanlah iman kami, sucikanlah hati kami, ya Allah. Berikanlah khusyukan kepada kami dalam beribadah sama, berikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kesehatan keselamatan kepada kami dan keluarga kami dan panjangkanlah umur kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak yang halal thayyibah, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran pedoman bagi kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran bacaan bagi kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran penolong kami di al-Quran nanti, ya Allah. Rabbana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana haqqa wa arina batila batila wa zurriyyatina. Rabbana ba'athna wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa la taj'alna ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Saya selaku pembawa acara, bila ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.